tolong. Ya saya tahu kamu gara-gara kan gara-gara terus sama saya. Tolong dulu. Ya lu aja yang pergi dari sini. Saya ngomong baik-baik ke dia. Saya ngomong baik-baik ke dia. Saya bilang, Mbak, maaf. Tolong, Nyari alasan aja lu, nyari alasan. Ibu tenang dulu. Saya bilang tolong semua parkiran motor ini jangan semua di toko saya. Tahu dia? Untuk bikin jalan gara-gara masuk ke toko saya kan susah. Iya sih. Sementara semua pelanggan. Namanya pasar tuh rame. Ya ini sekarang kita udah sampai di pasar Lenteng Lenteng Agung. Agung. Cuman kita lagi nyari-nyari nih lokasi ibunya. Emang di mana sih? Itu dia tadi dia bilangnya dia tuh ada apa ya toko perabotan gitu ya. Toko perabotan. Katanya keluar pasar itu belok ke kiri. Keluar pasar belok kiri. Sini Ke dong. sana Iya ya, coba cari aja. Yaudah semua yuk. Yuk Nyari. sana yuk. Lu lagi ngobrol sama orang. Mana-mana Ayo kita lewat. wajar aja kerja kulit jadi orang. Assalamualaikum Mbak Lasmi. Ini Bu Lasmi kan? Mbak Lasmi, halo, saya Mario. Saya Maria. Ini ada masalah. Pelit banget, Mbak. Sebelum pelanggan saya parkir di sini aja nggak boleh, Mbak. Bukan masalah pelit, saya nggak pelit. Cuma saya bilang sama ibu tolong. Ya saya tahu kamu gara-gara kan gara-gara terus sama saya. Tolong dulu. Ya lu aja yang pergi dari sini. Saya ngomong baik-baik ke Tenang dulu, dia. tenang dulu. Saya ngomong baik-baik ke dia. Saya bilang, Mbak, maaf. Tolong Nyari alasan parkiran aja lu, motor. nyari Tenang dulu. alasan. Ibu tenang dulu. Ibu tenang Saya dulu. bilang tolong semua parkiran motor ini jangan semua di toko saya. Tahu dia? Untuk bikin jalan masuk gara-gara ke toko saya kan susah. Iya sih. Sementara semua pelanggan. Namanya pasar tuh rame. Saya coba tengahin baik-baik. Ini ada gerobak di depan orang. Ini gerobak siapa? Gerobak ibu. Bukan ini jualan yang lain yang udah tutup, Mas. Nah, ya maksudnya kalau misalkan ada orang yang jualan di depan, ya alangkah baiknya ibu yang ngomong sama penjual gerobaknya. Jadi parkirannya bisa Bagi di dua. depan. Maksud saya juga gitu mas, baik-baik kan bisa diselesaikan dengan baik-baik. Cuma kan ibu ini udah emosi duluan sama saya. Yang aja nyari gara-gara. Kalau dagang nggak perlu cari gara-gara, seret rezeki. Bu, ini masalah parkiran aja loh, Bu. Pelanggan Ibu aja baik-baik, semua nggak ada yang Bener. ribut kan? Ya udah kalau namanya rezeki kan ada yang ngatur. Nah. Mending ini ada ibu kalau bermasalah, mending ini gerobaknya ibu obrolin dulu yang sama yang punya gerobak, biar dipikirin atau Bisa mbak, saya ngomong baik-baik Saya nggak tuh. ada ini dia, ini saya Kan lihat aja. ini Bu Lasmi kan manggil kita, Iya. Bu Lasmi minta tolong sama kita. Boleh cerita kalau itu sebenarnya permasalahan yang ingin dibantu itu apa sih? Sebenarnya gini loh ya mas sama mbak, saya ada masalah dengan suami saya gitu loh. Belakangan ini banyak banget berubahnya gitu loh. Udah mulai jarang pulang terlambat, terus dari perubahan-perubahan yang sehari-hari itu kelihatan banget. Dia tuh nggak suka sebenarnya pakai minyak wangi. Cuma sekarang lebih jadi sering pakai minyak wangi gitu loh. Gimana kalau kita langsung aja ketemu nyari Pak Amin? Pak biar Amin. ngobrol? Maaf banget kalau untuk hari ini saya nggak bisa, karena kan anak saya lagi sakit. Saya besok aja ya, jangan hari ini ya. Oh nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa ya Mbak ya. Penting Maaf. anak Ibu sehat dulu aja. Iya, terima kasih Mbak, terima kasih untuk doanya. Nanti berkabar aja ya Mbak ya. Baik, nanti saya kabarin Mas. Iya. Betul, sampai Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya jadi baru aja kita ketemu sama Bu Lasmi. Bu Lasmi cerita sedikit permasalahan. Kayak menurut gue ya pribadi, Bu Lasmi itu gimana ya? Kayaknya curiganya agak berlebihan deh. Iya sih, gue rasa juga agak berlebihan. Iya. Ya udahlah, kita nggak usah mikir aneh-aneh juga kali ya. Kita belum tahu. Iya, tapi Ini acara apa ya? Ini acara terangkan lah Bu. Kenapa Mas? Ini Mas. Bu Lasmi maksudnya. Iya. Nggak kenapa-napa, Bu. Udah Mas, jangan bantu Mas, rugi-rugiin aja Mas. Bikin waktu, udah nggak usah Mas. Dia mah tukang bohong Mas, orangnya Mbak.
Bu kok ngomong kayak gitu sama tetangga sendiri? Jangan kayak gitu loh Bu Suzun. Mbak, kejadiannya Mbak. Kejadian apa? Ya ini kan maksud kita kan ini urusan kita sama Bu Lasmi. Iya. Ini bukan permasalahan sama masalah parkir. Ya kalau ada masalah mending diobrolin baik aja sama tukang parkir atau gimana. Ya udah. Jadi Mas, sih Mas ya. Ya. Ya udah Bu. Ya udah yuk semua yuk kita balik. Gak enak ya Kita ntar balik ke kantor malah aja. ada masalah baru. Semoga aja anaknya udah baik-baik aja ya. Iya, kasian banget. Udah sembuh. Ibu yang mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak, permisi. Mau nanya Ibu... Ibu Lasminya ada? Iya, ada apa ya cari istri saya? Kebetulan Pak kita udah janji sama Ibu Lasmi mau ketemuan gitu, pengen ngobrol sebentar sama Bu Lasmi. Ibu Lasminya ada di dalam Pak. Oh, ada rame-rame kamera gini ya? Ibu Lasminya ada? Bu, Bu Lasmi. Mbak, Mas, Pak, Bapak mau kemana? Dari kerja lah, emang kamu kira mau kemana? Iya, Pak, kan anak kita lagi sakit, Pak. Kamu kira aku kerja buat apa? Iya. Kalau bukan buat anakmu. Iya, Pak. Tapi Bapak nggak macam-macam kan, Pak? Macam-macam gimana sih maksud kamu? Aku kerja ini buat anakmu juga. Iya, Pak. Kamu lagi pusing nyari kerja, kamu malah nyebut macam-macam. Terus ini ada Al-Qur ngapain di sini nih? Iya. Oh, Pak kita kan cuma ada ngobrol sebentar sama Ibu. ada Iya, keperluan harusnya sama bilang Ibu. saya dulu. Dia kan istri saya kepala keluarga, Mbak. Mas, ya mumpung sekarang kan Bapak kan ada di sini juga, ada Bu Lasmi juga, mending kita obrolin baik-baik Ya aja, berarti Pak. urusannya sama istri dong, bukan sama saya dong. Kenapa ngurusin urusan saya? Iya, Bapak jangan pergi, Pak. Tolong, Pak. Anak kita kan juga lagi Enggak, ini sakit. apa kamu yang manggil mereka ke sini? Ya kalau kamu percaya sama mereka ya udah, nggak usah ikut-ikut saya. Loh, Pak kan ini istri Bapak Pak, lagi. Bapak. Udahlah, Bapak, udahlah. Bapak, jangan Kalian nggak usah pergi, ikut Pak. campur. Pak, Saya, Pak. kakak saya. Pak, Jangan istri Bapak. Pak. Pak ini anak Jangan Bapak lagi pergi, sakit loh Pak. Anak kita lagi Pak, sakit. biarin aja. Pak. Bapak. Saus hati-hati. Saya bingung, Mbak. Mas, coba lihat perlakuan suami saya, coba. Mau kemana sih sebenarnya suami Ibu? Ya, dia cuma bilang selalu cari kerja, selalu cari kerja. Bukannya Ibu bilang kalau suami Ibu itu kerjaannya mandor kan Bu? Iya memang mandor, tapi kan nggak setiap hari ada kerjaan. Oh, jadi nyari kerjaan sampingan gitu selain mandor? Ibu beneran nggak tahu tadi suami Ibu mau pergi kemana? Ibu sempat ngomong tentang Pak Amin kan waktu terakhir kita ketemu? Iya sih, ada teman suami saya Pak Amin. Baru tadi malam saya dapat kabar dari istrinya kalau Pak Amin udah pulang dari Medan. Ya bagus sih kita kesana aja Kita gimana? langsung ke sana aja. Ya? Boleh, boleh. Oh yaudah Ibu. Saya ambil ini dulu ya Mbak ya. Iya, Mas, ya. Kita tunggu sini aja. Iya. Maksudnya tadi cuma nanya gitu aja sama bapaknya langsung didorong kayak gitu. Kasian. Tapi kebaik banget kalau misalnya nih, kalau misalnya dia ada anak itu dia pas gitu. Iya. Ngomong-ngomong rumahnya Pak Amin di mana Ibu ya? Nanti di situ ada yang ada apa? Toko bangunan di situ. Dia kerja di situ kok. Oh deket sini. Iya, ya? iya. Nanti diarahin aja Ibu ya. Iya, iya. Iya. Ayo semua. Masih jauh Bu? Nggak terlalu jauh sih. Sebentar. Mbak, bentar deh. Itu kayak Pak Amin. Iya, iya itu Pak Amin. Yang Itu pakai iya, yang pakai yang lagi kerja itu pakai kaos putih. Iya. Oh itu Pak Amin. Itu Pak Amin, itu Pak Amin. Iya. Kebetulan banget Iya ketemu kita di sini. tanya Iya. lagi Ya udah sekarang. kita Sini aja, ngobrol tanya di sini Yaudah, sama yaudah. Pak Amin. Iya. Awas ya, awas, bentar, ada mobil. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi Pak Amin. Pak Pak Amin, Amin ya? Pak Amin. Pak Amin boleh ngobrol sebentar Pak Amin? Pak. Iya, iya. Pak, Pak Amin. loh. Pak Amin. Pak. Pak Amin. Pak Amin mau kemana Pak Amin?
Pak Amin, astagfirullahaladzim. Pak Amin, Pak Amin mau kemana? Astaga. Bapak kenapa lari? Pak Amin kenapa lari, Pak? Ya, saya nggak tahu saya juga. Udah gini aja, yuk. Jangan ngobrol sini, nggak enak nih. Udah, sini dulu. Kita cuma pengen ngobrol sama Bapak. Udah duduk sini dulu, duduk. Udah, duduk. Udah, Bu. Enggak, gini loh, Pak. Bapak kan deket sama suami saya, Mas Gino. Gitu loh, saya cuma mau minta penjelasan aja, Pak. Apa Bapak kan selama ini dengar nggak sih Mas Gino tuh ada apa gitu, Pak? Saya nggak tahu persis. Menurut Gino, perempuan itu bernama Rati. Rati. Bukan, Mbak. Pak Amin tahu nih, Rati ini sebenarnya siapa? Bisa aja mungkin temannya kan, atau mungkin ada kerja bareng gitu. Nggak tahu, Mas. Bapak tahu orangnya seperti apa? Bapak punya fotonya Rati nggak, Pak? Nggak punya. Tapi Bapak beneran denger dari Pak Gino kalau misalnya itu Mas Rati? Gino sendiri yang cerita ke Bapak. Iya. Nah, Pak Amin tahu nggak alamatnya Mbak Rati? Dia sekarang tinggal di daerah Cilitan, dekat pasar. Di sebelah mananya, Pak? Belakang pasar. Di belakang pasar. Iya. Tapi Bapak beneran kan itu bener-bener dari mulutnya Pak Gino Iya, ngomong kayak gitu? benar. Ya soalnya saya pernah diajak sama Gino dulu suruh ke sana, tapi saya nggak mau. Tapi beneran Pak Amin nggak tahu informasi apa-apa selain itu? Nggak tahu saya, Mas. Bener Bapak nggak bohong kan, Pak? Pak Amin nggak bohong kan, Pak? Ya, Bapak nggak bohong. Bapak nggak tahu. Ya udahlah. Mbak, Mas, kalau gitu kita cari alamatnya Mbak Rati sekarang. Di tadi belakang pasar Gimana, Cilitan. Pak? Tinggal di Iya. belakang Cili- pasar Cilitan. Dari Cilitan ada pasar belakang nih. Di belakang. Belakang. Tapi Bapak nggak tahu persis ya, Pak ya? Tahu. Saya pernah, tapi saya nggak mau ke sana. Iya. Bapak nggak lagi bohongin kita kan, Pak? Masalahnya ini menyangkut Iya loh, keluarga. Pak. Bapak nggak Pak bohong Gino kan, juga loh. Pak Enggak, Amin? Pak. Saya nggak bohong. Ya udah, Mbak. Mbak, Gimana? kita cari. Kita mau cari ya? Ya paling nggak kita udah tahu patokannya kan di belakang Iya. pasar Cilitan. Kita coba lihat. Tapi Bapak nggak usah bilang sama Pak Gino ya, kita nanya-nanya tentang Pak Gino, Pak. Enggak. Saya nggak berani Iya. ngadu. Sudah lama nggak ketemu. Iya. Ayo, Udah Mbak. kalau gitu. Jadi kita berangkat aja sekarang. Masih keburu. Ayo. Ya udah. Iya. Begitu makasih ya Pak ya. Makasih ya, Pak ya. Iya, Mbak. Iya. Kita udah sampai di pasar Cililitan nih. Iya, ini udah belakangnya pasar Cililitan kan? Iya, kita udah muter sini 2 kali loh. Gimana? Tapi kita harus nanya-nanya yuk kalau kayak gini. Iya, tadi kan juga udah nanya sama Om. Iya, kita udah nanya-nanya. Ya, tapi kan tetap belum jalan. Mana ya? Apa nanti kita cari Coba pangkalan? aja tanya orang deh kalau ada yang orang. Tanya lagi aja mending ini. Kita tanya lagi deh. Pak, misi Pak mau nanya. Bapak tahu rumahnya Bu Rati nggak Pak? Nggak tahu kan? Oh, nggak tahu, Bu Rati. Bu Rati. Tinggal daerah sini nggak ada? Nggak kenal? Nah, ya udah makasih ya Pak ya. Ini kan kita udah nyari-nyari, nanya-nanya orang juga belum ketemu kan. Ini kan juga udah waktunya sholat asar. Mending kita sholat dulu aja yuk. Bu ya, nggak apa-apa kan? Ya. Insya Allah kalau niat baik, semoga ditunjukkan jalannya ya. Kita mau kenanya pinjam aja kali ya di dalam, Mbak. Oh, Mbak lagi berhalangan. Iya, saya lagi nggak sholat. Oh ya udah nggak apa-apa kalau gitu. Mau sholat dulu, Mbak. Mbak nunggu sini nggak apa-apa. Atau mau nunggu di mobil sini aja? Nggak apa-apa, saya tunggu di sini. Oh iya udah deh. Sebentar ya Mbak. Ya.
Gimana kalau kita coba nanya sama tukang ojek? Balik lagi tempat yang tadi kita lewatin? Ya ini kan cuma di depan situ tuh. Heeh. Ya. Ojeknya tadi. Ya udah sih nggak apa-apa yuk. Cobain aja. Lagian susah banget ya, kita kan nggak punya clue apa-apa, sedangkan yang namanya Ratih mungkin nggak cuma satu orang loh. Kita foto nggak ada kan? Foto Kita nggak nomor ada. juga nggak ada, buat dihubungin atau gimana. Ciri-cirinya aja kita nggak tahu. Patokannya cuma itu, rumahnya di belakang pasar. Pasar, Cililitan. Mana sih pangkalan ojeknya depan ya? Oh itu ya, depan itu. Coba kita pangkalan ojek mas Bas. Bang, maaf mau nanya. Kenal sama yang namanya Bu Rati nggak ya? Bu Rati? Siapa? Bu Rati katanya rumahnya deket belakang pasar Cililitan. Oh, Bu Rati. Kalau di sini sih kita ada. Ha. Yang kulitnya putih bukan? Nah itu kita nggak tahu ciri-cirinya. Yang biasa narik itu, ditarik. Iya, yang anak sekolah dulu. Dia kali orang itu ya? Mungkin Nah, sih. Di sini tahu. sih emang ada Mbak, cuman Ha. dia rambutnya pendek, kulitnya putih. Rambutnya pendek, kulitnya putih. Itu mungkin rumahnya belakang pasar Cililitan bukan? Ah iya. Iya. Bener-bener. Kalau mau kita anterin aja nih. Bukan gitu masalahnya, kita kan bawa mobil, kita kan bareng-bareng. Kita kalau boleh tahu alamatnya aja deh. Wah, kalau alamatnya sih kurang tahu ya, tapi saya tahu jalannya, saya tahu rumahnya sih. Pokoknya di belakang Cililitan memang bener. Iya udah gini aja deh. Mas yang bawa ke depan, kita ikutin mobil lewat belakang bisa? Udah. Boleh. Mas yang mana nih? Ini apa ini? Ini Ini aja. siapa ya? Ini aja. Iya. Gua aja. Oh ya Ya udah. udah. Ya udah yuk. Pelan-pelan ya Mas ya. Ini nggak ya Ratih yang dimaksud ya? Coba aja dulu ya. Tadi katanya apa rambutnya sebab putih. Putih. Ah, lewat sini. Jangan Mas. Emang bener susah sih kayaknya ini kalau misalnya lewatin mobil. Rumahnya Bu Rati. Oh ini rumah berarti. Nah, ini orangnya Bu Rati. Ini Ratih. Makasih ya. Iya, nggak apa-apa sebagai Emang lu minta berapa? Mas, lumayan lo gue tadi ngambil sini. Kalau nggak ada gue juga. Lumayan, lu bilang lumayan, lu cuma di ujung jalan. Gue nggak bisa gitu. Ribet lo kesininya. Lu cari masalah. 10.000 lah, 100.000 lah. 100.000? gitu loh mas. Wah kacau nih orang, wah bener-bener nih orang. Iya, ya nggak gitu. Jalan ini jalan baru. Udah mending lu pergi aja deh, pergi. Nggak bisa kalau itu gue panggilin warga ya. Oh, kalau nggak ada gue, lu juga nggak bakal tahu jalan sini. Iya, udah. Udah deh mas, mas. Ah, udah, orang gue mau kok. Ayo lu cepet. Yuk, ini aja. Udah nih, kalau pergi sana. Dia benar-benar jauh. Kalau benar ini yang kita maksud. Mudah-mudahan aja ini benar Ibu Ratinya gitu loh. Coba ya. Coba saya tanya ya. Ini sih benar ini rumahnya Ibu Rati. Rumahnya Ibu Rati. Mbak ini Mbak Ratih. Mbak. Mbak. Mbak Ratih. Mbak. Astagfirullahaladzim. Mbak. Mbak Ratih. Mbak. Astagfirullahaladzim. Mbak. Mbak ini. Mbak. Ada apa? Kalian siapa? Rati, kenapa kau nak? Kenapa jatuh begini? Tanya deh Mbak. Ibu, Iya. saya kesini mau tanya. Iya. Apa ibu kenal dengan yang namanya Gino? Gino, saya kenal.
Kamu siapanya Gino? Saya istrinya Gino, Bu. Kamu istrinya Gino? Kurang ajar. Ngakunya bujangan. Anak saya jadi begini. Maksud Ibu apa ya? Iya, dia ngakunya bujangan. Ternyata udah punya istri. Malah mau janji nikahin. Udah beli emas untuk anak saya. Iya, buat Ratih. Tuh kan, Mbak. Bener kan, Mbak? Berarti selama ini memang Mas Gino ada perempuan lain. Berarti uang saya yang hilang itu buat beli emas untuk Ratih. Gara-gara suami kamu anak saya jadi begini. Kenapa Ibu jadi nyalain saya? Iya dong, kamu gak becus ngurusin suami kamu. Ih, harusnya Ibu yang malu. Ibu harusnya kasihan sama anak Ibu. Makanya dia begini. Anak Ibu yang jadi pelakor. Dia nggak bisa betah di rumah. Anak Ibu yang jadi pelakor. Kamu jangan sembarangan ngomong ya. Ibu juga jangan main sembarang nuduh sama saya. Jaga omongan kamu. Gino itu suami saya, Bu. Tapi kan anak saya sudah menderita. Lihat anak saya stres berat. Lihat, Bu. Begini keadaannya, Bu. Bu, istighfar dong, Bu. Coba Ibu lihat. Lihat, Bu, keadaannya, Bu. Ya anak-anak saya satu-satunya, Bu. Saya nggak bisa, Mbak. Udah. Bu, Ibu tenang dulu. Ibu istighfar ya, Bu ya. Ibu istighfar, Ibu tenang dulu. Bu, maaf ya Bu ya, kita datang seperti ini mungkin terkesan dadakan dan bikin anak Ibu malah jadi kepikiran. Tapi sebenarnya kita kesini tuh tujuan kita kesini tuh nyari suaminya dari Mbak Lasmi, Pak Gino. Nah, maaf ya Bu ya, kalau misalkan Pak Gino punya masa lalu dengan anak Ibu. Nah, Ibu tahu nggak sekarang Pak Ginonya ada di mana? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu keberadaannya. Tidak pernah datang sama sekali sampai anak saya begini. Saya udah nyari kemana-mana, nggak pernah ketemu. Saya telepon tidak pernah diangkat, Pak. Ibu juga udah nyari, Bu. Sudah. Saya kasihan sama anak saya, Pak. Dia stres berat, Pak. Karena perbuatannya. Jadi anak Ibu tuh kayak begini karena Pak Gino pernah menjanjikan mau menikahi dan membelikan perhiasan gitu-gitu, Bu. Iya, Pak. Ya Allah. Ternyata dia cuma seorang penipu. Ya udah kalau gitu saya pamit ya, Bu ya. Mas, tolong nanti kalau ketemu Mas Gino, biar dia bisa tanggung jawab suruh datang ke tempat saya. Kesian anak saya. Ya Bu, insya Allah ya Bu ya. Insya Allah saya sampaikan ke Pak Ginonya ya Bu ya. Iya. Ya udah kalau gitu saya pamit ya Bu ya. Iya. Semoga anak Ibu cepat baikan ya Bu ya. Amin. Makasih ya Pak ya. Bisa ya Bu ya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Kok bisa sih Pak Gino tuh tega banget sama Ibu? Jadi seperti itu. Sebenarnya ada masalah apa sih di keluarga kalian sampai Pak Gino tuh ada niatan buat nikahin Ratih? Nggak ada masalah apa-apa, Mbak. Ya Rumah Allah. tangga kita tuh baik-baik aja. Mas Gino juga sayang sama anak-anak. Cuma nggak tahu kenapa belakangan ini Mas Gino jadi seperti itu. Bahkan sampai dia mau menikahi Ratih, coba Mbak. Gimana ya? Tadi kamu ngobrol apa yuk? Aku ngobrol banyak sih. Gue cuma coba nenangin. Gue nanya. Pak Ginonya masih sering kesini nggak dengan jengukin anaknya. Ternyata udah lama nggak datang lagi ke sini. Dan ibunya juga udah coba nyari informasi, nelpon, nyari kesana kesini dan nggak ketemu Pak Ginonya. Ternyata bener kan, Mas? Mas Gino tuh ada perempuan lain. Bahkan janji mau nikah, coba. Tapi akhirnya kan nggak jadi Mbak, gara-gara Pak Gino juga nggak tahu kemana kan? Kan malah kan jadi stres kayak gitu. Tega Mas Gino.
Saya nggak tahu mau bilang apa, Mbak. Tega. Sampai segitu teganya Mas Gino ambil uang tabungan saya. Yang dimana uang itu dipakai buat beli emas untuk Rati. Padahal uang tabungan itu saya simpan untuk anak-anak, Mbak. Sabar ya, Bu ya. Sekarang saya juga udah bingung mau nyari Gino kemana lagi. Udah gak ada yang tahu lagi informasi Gino sekarang lagi di mana kan? Iya, ibunya tadi juga nggak tahu Ginonya sekarang ada di mana. Bisa dibilang kita nihil informasi sekarang. Iya, tapi seenggaknya kita udah tahu kebenarannya yo. Kalau misalnya ternyata yang namanya Rati itu emang ada. Dan pernah punya hubungan sama Pak Gino. Gini aja deh, Bu. Ini kan juga udah sore. Dan kita kan sekarang juga nggak tahu mau kemana lagi kan. Ini aja deh, mending kita antar ibu pulang, biar ibu bisa istirahat juga, bisa nenangin pikiran. Nanti kita atur strategi lagi besok aja ya, Bu ya. Nggak apa-apa kan, Bu? Nggak apa-apa, Mas. Jadi kita pulang aja ya, Boy, sekarang. Iya, Mbak. Yang sabar ibu banyak-banyak berdoa. Ya udah ya, Mas Bas, kita antar pulang dulu. Terlalu belas nih ya, Mas. Sabar ya, Bu ya, istighfarnya. Assalamualaikum, Bu Lasmi. Assalamualaikum, Bu Lasmi. Permisi. Bu, kok ibu nangis? Bu, ibu ada apa, Bu? Suami saya nggak pulang dari semalam, Mbak. Gak pulang dari semalam. Nggak pulang. Sini, ngomong depan, Bu. Ibu udah coba hubungi, telepon. Udah, Mas. Saya sudah telepon. Terus? Nggak aktif teleponnya. Anak saya yang kecil, yang sakit itu nanyain, Bapak mana katanya, Mbak. Tapi nggak bisa dihubungin. Bu, tapi Ibu coba udah nanya teman-temannya. Pak Iman kemarin. Udah, nggak ada yang tahu. Mana lagi sih? Pak, Bapak dari mana aja, Pak? Semalaman Bapak nggak pulang loh. Maksud kamu apa dari mana? Ya nyari kerja lah. Ya, tapi anak kita sakit, Pak. Tahu ini kan juga buat anakmu juga. Harusnya kan Bapak pulang. Saya telepon Bapak nggak aktif. Maksudmu nggak apa-apa apa tadi? Unduhin saya. Astagfirullahaladzim, Pak. Pasti Bapak tuh cuma nanyain, Bapak nggak pulang tuh. Kalian nggak usah ikut campur, ini urusan rumah tangga saya. Itu bukannya ikut campur. Enggak, kalian saya tahu emang kalian tuh kerjaannya cuma ngurusin rumah tangga orang. Loh, kita nggak akan ada di sini. Harusnya kalau- kalian damaikan. Kita nggak akan ada di sini kalau istri Bapak nggak minta tolong sama Bapak kita. ada hubungan apa sama Rati? Rati siapa sih? Ini lagi nih Rati. Kalian sekongkol sama dia. Mana sih? Jelasin. Pak, Bapak jujur aja deh, Pak. Kita udah tahu kok. Saya nggak kenal yang namanya Rati ya. Kamu ngadang-ngadang, makanya kamu jangan suka pengaruh sama orang. Kita udah ada buktinya, Pak. Ah, udahlah. Ini Bapak mau kemana lagi, Pak? Pak, lagi, Pak. Ketemu sama Rati, Pak. Astagfirullahaladzim. Kok masih nggak ngaku aja sih? Keterlaluan. Kasihan anak saya, Mbak, lagi sakit. Tapi bapaknya kayak begitu coba, Mbak. Ditanya seperti itu langsung pergi. Ditanya seperti itu langsung pergi. Saya bingung, Mbak. Bingung, bener-bener Yang bingung. saya bingungin kok dia masih nggak ngaku ya tentang Rati. Padahal udah jelas-jelas kita tahu kan. Tapi saya ingat ada satu lagi temennya namanya Pak Yanuar. Pak Yanuar. Teman dekatnya juga.
Ya bisa dibilang begitu sih Mas. Mungkin Pak Yanuar masih bisa lebih tahu lagi mengenai suami saya Mbak. Dia kerjanya sama juga. Enggak sih Mas, enggak sama. Cuma biasanya suami saya suka curhat kalau ada masalah apa dia suka curhat sama Pak Yanuar itu. Ibu tahu rumahnya Pak Yanuar? Tahu, saya tahu. Mau coba ke sana aja, Bu? Sana aja deh. Oh ya udah kalau begitu kita coba aja ke sana. Ya udah, anak Ibu udah Anak saya masih di Oh, masih tempat. di. Iya, Oh, soalnya iya. kasihan. Masih sakit ya, Masih Bu? sakit. Oh ya udah kalau begitu kita berangkat sekarang aja, Bu ya. Ibu mau siap-siap apa? Iya, saya ambil tas saya dulu ya. Iya, Bu. Pak Yanuar, kenapa kita nggak dari awal ke rumahnya Yanuar? Ya yang penting kan dari awal Ibu kan yang bilang Bu, Pak siapa kemana? Pak Amin. Pak Amin kan. Kita udah coba cek sana, mungkin dia lupa atau gimana kan. Kok tega banget barusan? Udah, Bu. Ke rumah Pak Yanuar ya? Mas, kayaknya kita berhenti di sini aja deh. Soalnya ke rumahnya nggak bisa masuk mobil. Oh lewat kebun sini? Iya. Oh ya udah, Iya. Mas Bas diparkirin aja deh. Kita jalan kaki aja. Itu Yanuarnya. Oh ini? Ini Pak Yanuar? Iya, Oh, ini. ya udah kebetulan banget malah. Bisa langsung ditanyain. Iya. Permisi, Assalamualaikum. Benar dengan Pak Yanuar? Oh iya. Oh, kenalin Pak, saya Mario. Pasti Pak Yanuar juga udah kenal. Pak ya. Iya. Yanuar, saya mau tanya. Iya. Dengar-dengar, tahu nggak Gino ada dekat dengan perempuan lain? Itu sih dulu ya, udah lama. Ya, infonya sih dia dekat sama perempuan yang namanya Rati. Tapi Rati yang kemana? malahan udah pernah mau nikah segala. Ya cuman itu katanya sih dia ketipu, jadi akhirnya nggak jadi. Ketipu. Ketipu kenapa, Pak? Iya sih, infonya perempuan itu masih gadis. Cuman dia bilang katanya udah pernah suami. Ya suaminya itu ternyata kenal sama si Gino. Loh, Kayak gitu, maksudnya Pak Gino ditipu kalau misalnya katanya masih gadis, ternyata udah punya suami dan itu Iya. temannya Pak Gino. Iya, infonya kayak gitu. loh. Kemarin kan infonya kan malah Iya, katanya malah Pak Gino yang Iya. ninggalin Rati. Ya saya sih nggak tahu. terus sekarang Yanuar tahu Gino lagi deket dengan perempuan yang lain lagi. Kayaknya cuman saya nggak tahu namanya ya, pernah lihat di pasar. Masa? Perempuan itu jualan. Jualan. Ya, Tinggalnya di mana, Pak? ya jualannya sih bukan juga di pasar Lenteng. Bahkan di Mana pasar Pasar Lenteng? Pasar Lenteng Agung maksudnya, Pak? Ya, Sama ini juga. Iya, jualan di Pasar Lenteng Agung. Loh, Siapa Pak namanya? kalau namanya sih nggak tahu ya. Jualan apa ya Pak perempuan itu di Pasar Lenteng? Kalau jualannya sih saya nggak terlalu paham ya, dia jualan apa. Tapi pernah lihat doang di situ. Lihat di pasar Melihat, Lenteng. iya. Tapi Bapak nggak punya fotonya? Kalau fotonya sih nggak punya. Gimana ya kita? Aku kenal juga. Iya, kan saya juga jual. astagfirullah. Ini apaan sih, Bu? Kenapa, Bu? Emang Bapak? Bu, ada apa? Suami saya sudah insaf. Dia udah nggak cuci lagi. Mas, Bu, jangan tangkap. Kami punya anak-anak kecil. Jangan tangkap. Ibu, Ibu mending tenang dulu deh, Bu. Ibu. Batin tenangin ya, Batin. Ya, bingung. Enggak, kita nggak nangkep Bapak, Bu. Kita nggak nangkep Bapak. Terus, kalian siapa itu? Ada kamera segala. Maksudnya apa? Hah? Bu, kita cuma nanya-nanya aja sama Pak Yanur, nggak ada. Mau nangkep-nangkep, nggak ada. Kamu ini gimana sih? Bikin malu aja. Aib orang dibuka-buka.
Kan malu banyak orang. Mbak Inur, beneran nggak ada informasi apa-apa lagi? Tentang Pak Gino. Setahu saya informasinya dia kontrak di belakang pasar, Mas. Bentar. Si perempuan ini Iya, perempuan ini. kontrak di belakang pasar. Kalau nggak salah di rumahnya Ibu Rosma, kontrakannya Ibu Rosma. Ngontrak di belakang pasar. Lenteng itu ya. Kontrakan Ibu Rosma. Iya, Mas. Terus nama perempuannya siapa dong, Pak? Wah, saya nggak tahu. Dia tahu nama. Ya udah ya. Permisi ya. Ya udah ya. Kok malah ketakutan gitu ya? Lucu deh keluarga mereka. Jadi lagi longsor lenteng situ ya Mbak ya. Iya, Pasar Lenteng, tapi kan Pasar Lenteng emang nggak jauh kan? Iya. Perempuan ini ngontrak di Kontrakannya Bu kontrakannya Ibu Rosma. Rosma. Ibu Nah, tahu kenal. nggak tempatnya? Bu Rosma kenal? Saya nggak kenal Bu Rosma. Tapi Kita harus cari-cari lagi, tanya-tanya. tapi patokannya belakang pasar. Pasar Lenteng. Pasar Lenteng kan ya udah. Ini kita kesana aja ya. Iya, kita kesana aja. Ayo semuanya. Ini kan katanya daerah sini kan, cuman gue lupa. Ngikutin gang sini kan tadi. Patokannya tuh rumahnya. Pak, si Pak mau nanya bentar Pak. Kalau kontrakan Bu Rosma itu Kontrakannya sebelah Bu Rosma mana ya? sebelah mana ya Pak ya? Itu yang ada pohon mangganya itu ya. Ini? Oh ini? Iya, sebelah kiri ya. Oh ya udah makasih banyak ya Pak. Makasih ya Pak ya, Iya, maaf iya. ganggu Pak. Udah deket dulu berarti. Itu suami saya loh. Mas udah. Saya Mas. Ya udah. Iya ngerti ibu, cuma diawasin dulu. Kita kan nggak tahu suami ibu sama siapa. Kalau ibu datang, ibu langsung ngomong sama dia, ibu nggak tahu nanti. Ini ibu dengerin kita, ibu tunggu sini, kita awasin aja ibu ya. Itu suami saya loh Mbak. Saya mau dulu. Saya mau itu suami saya. Itu suami saya. Bu, udah ibu dengerin saya. Tapi itu ada perempuan. Siapa itu perempuannya? Nggak mau Mas, saya mau ke sana. Ibu aja dulu saya Mas. Itu kok, iya. Tapi nanti nggak mau, saya mesti tetap ke sana Mbak. Enggak, itu suami saya. Nggak bisa Mbak, nggak bisa. Itu suami saya. Tapi kalau nggak bisa. Ibu. Pak, ngapain bawa di sini? Ini yang Bapak bilang selama ini, Bapak bilang kerja. Cari kerja, cari kerja. Bisa jelasin. Gak perlu Pak, apa yang mau Bapak jelasin? Bapak mau jelasin kalau Bapak selingkuh sama perempuan yang di dalam. Nggak ada perempuan di dalam. Gak ada perempuan, gak ada perempuan. Bu tenang dulu. Bu Lasmi, Bu Lasmi. Bu. Oh, malu gak ada ya? Apa lu? Lu gak ada malunya jadi perempuan ya? Hajar lu dasar pelakor lu. Gak punya malu. Diam Pak. Malu. Bapak diam. Malu sama tetangga. Malu. Bapak bilang malu. Apa yang Bapak buat ini? Ini siapa Mas? Lu diam. Dia suami gue. Ya, suami gue. Suami lu. Udah malu, Dari malu, mana Mak. suami lu? Malu. Ya, lu. Malu lu. Lu yang malu. Lu mau rebut laki gue. Ya? Mbak tenang dulu dong. Enggak gue sangka ternyata lu ya. Enggak Mas. Enggak. Enggak. Ternyata ini yang selama ini Mas buat ya. Mas, anak kita lagi sakit. Mas gak pulang berhari-hari. Jelasin, tak jelasin. Gak perlu jelasin. Apa yang mau jelasin? Jelasin ke rumah. Jelasin kalau Mas selingkuh sama dia. Malu ya bawa kamera. Jelasin kalau Mas selingkuh sama dia. Apa? Yang selingkuh siapa? Ini buktinya. Ini. Ini semua udah bukti. Mas tinggalin saya sama anak-anak demi perempuan kayak begini. Lu jangan lari lu pulang. Astagfirullahaladzim. Udah. Ini Mbak, udah lihat kan Mbak buktinya kan? Kurang apa saya Mas? Selama ini saya diam. Saya sabar menghadapi Mas. Bahkan anak kita lagi sakit. Mas malah enak main sama perempuan. Nanti jelasin. Gak perlu menjelaskan. Di sini aja Pak. Ini urusan gue mau jelasin opini gue. Bapak Apa yang mau Mas jelasin? Apa lagi yang mau Mas jelasin?
Mas mau jelasin kalau Mas selingkuh? Nggak perlu, Mas, nggak perlu. Iya, itu kan juga yang waktu di pasar itu kan berantem. Mbak. Balas. Aduh. Ya terus ini istrinya gimana dong, Pak? Makanya aku minta maaf. Kalian tuh jangan bikin kata doang. Udah minggir urusan saya. Lo minggir semua. Lo minggir semua itu urusan gue. Ya akhirnya ketahuan kan? Akhirnya ketahuan ternyata emang suaminya Mbak Lasmi itu emang ada main dengan perempuan lain dan ternyata perempuan yang Kita temuin di pasar waktu itu ternyata selingkuhannya Pak Gino. gimana ya? Yang penting sekarang tugas kita sebenarnya udah selesai. Kita cuma mempertemukan Mbak Lasmi dan suaminya. Dan Mbak Lasmi juga udah tahu kebenaran yang selama ini ditutup-tutupin sama suaminya kan. Ya kita sih mendoakan yang terbaik aja buat mereka berdua. Semoga mereka berdua bisa menemukan jalan yang terbaik buat masing-masing buat mereka. Semoga Pak Ginonya juga udah benar-benar insya Allah tobat dengan kelakuan dia yang kayak gini, dengan kelakuan dia yang kayak gini. Benar-benar dikasihan banget, anaknya lagi sakit coba. Ya harusnya memang sebagai kepala keluarga itu memang harus bisa membimbing istri, apalagi mengurusi keluarga. Bukannya malah meninggalkan dengan malah bersenang-senang lah atau malah astagfirullah jalan dengan perempuan lain. Lo semua, lo pergi. Enggak, lo pergi. Ya udah nggak usah dorong-dorong. Ya lo pergi. Ini urusan rumah Ya tangga tanggung gue. jawab dong sama Lo istrinya. nggak usah ikut campur. Lo rumah tangga gue. Mana sih? Iya.